Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 1 subtema 2 hewan sahabatku pembelajaran ke-1. Anak-anak, apakah kalian memelihara ayam di rumah? Lalu apa yang dimanfaatkan dari hewan ayam tersebut? Ya, yang dimanfaatkan dari hewan ayam tersebut ini adalah telur dan daging. Di negara-negara Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Sebagian besar di antaranya dijadikan sebagai makanan, simbol negara, dan dijadikan sebagai hewan peliharaan. Salah satu contohnya yaitu gajah putih. Gajah putih ini berasal dari negara Thailand. Gajah putih ini dianggap suci oleh negara Thailand. Menjaga gajah putih ini adalah usaha yang mahal, karena pemilik gajah ini harus menyediakan makanan khusus gajah. Di negara kita, yaitu negara Indonesia, memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Di dalam lautan Indonesia terdapat potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya yaitu ikan tuna. Ikan tuna ini banyak dicari oleh negara-negara lainnya, yaitu contohnya pada negara Jepang, negara Amerika, dan negara Uni Eropa. Anak-anak, tahukah kalian burung apakah ini? Ya, ini adalah burung takur. Burung takur hidup di negara Malaysia. Di negara Malaysia, burung ini sangat dilindungi. Tahukah kalian, hewan-hewan tersebut memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu ovipar. Ovipar ini adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur, tetapi tidak melahirkan dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar ini yaitu ayam, burung, dan jenis unggas lainnya. Jenis yang kedua yaitu vivipar. Vivipar ini adalah hewan yang dapat mengandung, menyusui, dan melahirkan yang disebut dengan mamalia. Hewan mamalia darat ini memiliki ciri terdapat bulu di badannya. Contoh dari hewan vivipar ini adalah kucing, sapi, harimau, gajah, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar ini hewan yang dapat berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Jadi, hewan betina ovovivipar juga bertelur, tetapi tidak langsung dikeluarkan. Namun, dikembangkan di dalam tubuh induknya, kemudian menetas di dalam tubuh induknya, dan setelah menetas barulah dikeluarkan atau disebut dengan dilahirkan. Contoh dari hewan ovovivipar ini yaitu ular, platikus, dan lain-lainnya. Nah anak-anak, sekarang coba amati gambar-gambar berikut ini. Kemudian kalian kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya ke dalam diagram Venn seperti ini. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara, terutama pada kegiatan perekonomian. Hewan dan ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Sebagian ada juga yang diekspor ke negara lain. Kegiatan ekonomi suatu negara berkaitan dengan kondisi geografi. Selanjutnya, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Filipina mengandalkan sektor pertanian. Beberapa hasil pertaniannya diekspor seperti padi, kelapa, gula, dan nanas. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Beberapa yang diekspor yaitu minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu lainnya. Pertambangan dan pariwisata juga menjadi andalan Indonesia. Negara Kamboja mengandalkan sektor pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong. Hasil pertaniannya adalah padi dan karet.
Anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian pada halaman 69 sampai halaman 70. Kemudian kalian baca kegiatan perekonomian di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Lalu tugas kalian yaitu membandingkan dua negara Asia Tenggara dengan menggunakan diagram Venn. Silakan kalian bandingkan kegiatan perekonomiannya. Berikut adalah contoh dari diagram Venn-nya. Nah anak-anak, sekarang ibu akan membacakan sebuah teks. Tugas kalian yaitu mencari ide pokok pada paragraf 1 dan paragraf kedua. Simak baik-baik ya. Paragraf 1. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya memiliki tanduk, sirip, dan gelambir leher. Paragraf yang kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya warna-warna tertentu saja. Anak-anak, kita telah belajar yang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, kita telah belajar kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, yaitu kita telah belajar mengenai menentukan ide pokok. Demikianlah penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan.